and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down. Tuhan selalu
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa
soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bebas dari Kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25-30 saya bacakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Pada hari-hari ini ada banyak orang hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran bagikan wabah yang melanda seluruh umat manusia. Banyak orang khawatir tentang kesehatannya, khawatir tentang pekerjaannya. Saudara, orang kalau lagi sekolah khawatir jangan-jangan dia nggak
naik kelas, jangan-jangan dia tidak lulus. Kalau sudah lulus khawatir jangan-jangan tidak diterima di perguruan tinggi yang dia mendaftarkan diri. Kalau sudah diterima dan bahkan lulus di perguruan tinggi masih khawatir jangan-jangan tidak diterima di tempat pekerjaan. Kalau sudah bekerja khawatir lagi jangan-jangan nggak punya jodoh. Kalau sudah punya jodoh khawatir lagi jangan-jangan nggak punya anak. Kalau sudah punya anak khawatir lagi jangan-jangan nggak bisa membiayai kehidupan anak-anaknya. Wah, manusia itu hidup selalu diwarnai oleh kekhawatiran. Dalam bahasa Yunani kata khawatir berasal dari kata merimnao yang artinya pikiran yang ditarik kedua arah yang berlawanan. Satu arah menarik pada iman, satu arah yang berbeda menarik pada ketakutan. Sehingga akibatnya kita tercekik dan bisa mati di tengah. Nah, Yesus pada perikop ini memberikan 3 alasan mengapa sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, kekhawatiran tidak berguna bahkan merugikan. Ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Orang khawatir itu nggak ada hasilnya. Bukannya memperpanjang umur, tapi justru memperpendek umur. Tahukah saudara 60% orang yang terbaring di rumah sakit, terutama di Amerika Serikat, menderita psikosomatis. Tubuhnya sakit karena jiwanya yang tegang, jiwanya yang gelisah. Makanya orang akan lebih cepat mati, pendek umurnya kalau dia selalu khawatir dan gelisah. Orang yang khawatir, takut, gelisah bisa sakit mah, sakit jantung, darah tinggi. Saudara, karena kekhawatiran itu menggerogoti jiwa, bahkan tubuh manusia. Kekhawatiran sama sekali tidak berguna. Saudara, misalnya begini, kalau saudara bikin pesta yang datang banyak, lalu kita khawatir jangan-jangan makanan gak cukup. Apakah karena khawatir maka mie-nya tambah panjang, lalu kerupuknya tambah mekar? Kan tidak. Daripada khawatir lebih baik saudara berdoa. Doa itu lebih berguna. Doanya gimana? Ya Tuhan, lihatlah persediaan makanan terbatas tapi yang datang sangat banyak. Tolonglah supaya yang makan tidak rakus-rakus, supaya makanannya cukup. Nah, dengan demikian saudara, kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Atau sebaliknya, kita mengundang orang banyak yang datang sedikit, kita khawatir lagi. Waduh, ini kemana makanan akan dibagi-bagi? Kan percuma sebetulnya. Karena kita tidak bisa mengubah keadaan karena kekhawatiran tersebut. Tahukah saudara bahwa secara medis orang yang lebih optimis, tidak khawatir, itu punya potensi untuk hidup lebih panjang umur daripada orang yang pesimis. Orang yang suka tertawa, tersenyum, itu lebih sehat daripada orang yang cemberut. Karena Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tahukah saudara bahwa para ahli ilmu jiwa mengatakan 92% dari kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Sehingga kita akan membuang waktu kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Saya ingat satu kali ada seorang nenek-nenek pasang undian berhadiah lalu dapat hadiah utama 1 miliar saudara. Tapi karena nenek ini sakit jantung dan dia belum tahu berita itu, maka anak cucunya kumpul. Gimana ya kalau dikasih tahu takutnya sakit jantung mati. Lalu seorang usul, kita panggil aja dokter pribadinya, biar dokter pribadinya yang menyampaikan. Oh, ide bagus juga kata yang lain. Ketika dokter pribadi dikasih tahu, dia yang ngomong sama nenek. Lalu dia bilang, "Nek, sehat, Nek?" "Sehat." "Jantungnya kuat?" "Kuat." "Nek, saya mau kasih kabar ya. Seandainya nenek ini pasang undian berhadiah lalu dapat hadiah utama 1 miliar. Kira-kira gimana menurut nenek?" "Ah, nggak mungkin." "Loh, seandainya mungkin gimana?" "Ah, saya sih pikir nggak mungkin," kata si nenek. "Tapi seandainya benar, saya kasih setengahnya buat kamu." "Ah, yang bener Nek," kata dokter. "Iya, setengahnya 500 juta langsung saya kasih kepada kamu." Mendengar hal itu, pingsanlah dokter, lalu mati. Rupanya dokternya yang sakit jantung, saudara. Ini menunjukkan apa? Kekhawatiran itu tidak berguna. Karenanya seperti yang Yesus
inginkan, jangan kita khawatir karena kekhawatiran itu merugikan kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu adalah ciri orang yang tidak beriman. Ayat 31 dan 32 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara sekalian, kekhawatiran itu bertolak belakang dari iman. Ciri orang tidak beriman, khawatir. Ciri orang beriman, percaya kepada Tuhan yang bisa memeliharakan kehidupan kita. Kalau kita khawatir berarti kita tidak percaya kepada Allah yang penuh kasih dan sanggup memelihara. Bukankah Dia adalah Bapa? Waktu anak-anak saya masih kecil, saya yang membiayai semua kebutuhan mereka. Mereka mungkin tidak pernah pikir apakah hari ini ada makanan, ada pakaian, bisa sekolah atau tidak. Dia percaya saja papanya bisa menyediakan. Apalagi Bapa Sorgawi, Dia pasti akan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat bertanggung jawab. Bapa selalu merancangkan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Karena itu kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Menarik sekali kalau saya baca dalam Alkitab, ada peristiwa dalam Kisah Rasul pasal 12, Petrus ditangkap oleh Raja Herodes dan besoknya akan dieksekusi. Mau dihukum mati setelah minta persetujuan orang banyak. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus ketika itu menjadi malam terakhir bagi hidupnya? Apakah dia gelisah? Waduh, ketakutan. Kisah 12 ayat 6 berkata, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Petrus tidur, saudara. Kalau saudara tahu besok engkau mati, bisa tidur nggak malam ini? Kok Petrus bisa tidur? Dia percaya hidup mati ada di tangan Tuhan. Apalagi Tuhan pernah ngomong dalam Yohanes 21. Waktu kamu muda, kamu bisa mengikat pinggangmu, pergi kemana saja kamu mau. Tapi kalau kamu sudah tua, orang akan mengikat tanganmu. Jadi Tuhan menyatakan bahwa Petrus akan mati. Tapi mati kapan? Waktu tua. Mungkin dia doa dulu sebelum tidur. Tuhan, saya kan masih muda, saya belum tua. Jadi saya yakin saya besok belum mati. Saya percaya perkataan Tuhan. Jadi rileks, tidur. Pada masa kini ada banyak orang tidak bisa tidur malah. Gelisah, takut, khawatir dalam hidup ini. Ada seorang datang kepada dokter dan bilang, dokter kenapa saya nggak bisa tidur ya? Bisa kasih obat tidur nggak? Bisa. Tapi saya pakai terapi yang lain dulu ya, yang lebih alamiah. Coba kamu pulang ke rumah, lalu kamu pejamkan mata, pusatkan perhatian pada satu titik, lalu hitung pelan-pelan 1 sampai 10. Saya yakin sebelum sampai 10 kamu sudah tidur. Minggu depan orang ini datang lagi, dia bilang, dokter saya sudah coba, tapi tiap kali angka 8, saya langsung bangun. Jadi saya hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, udah ngantuk, 6, sangat ngantuk, 7, lebih ngantuk, 8, bangun. Saya ulang dari awal, bangun terus tiap 8. Dokternya yang bingung, kenapa ya kok bisa begitu? Profesi kamu apa? Oh saya petinju dokter. Oh pantesan, karena petinju kalau udah 8 gak bangun, maka dia dianggap knock out saudara sekalian. Nah berapa banyak orang khawatir dan takut dalam kehidupan ini. Saya mau katakan kalau engkau menghadapi tantangan, begini rumusnya. Kalau saudara bisa pikirkan dengan sekuat tenaga dan pikiranmu. Kalau saudara bisa selesaikan semampu saudara. Tapi lebih daripada itu, yang kita tidak bisa tangani, serahkan kepada Tuhan. Berdoa, karena Tuhan masih mampu mengerjakan bagiannya untuk mendatangkan mujizat. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, jadi mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama tadi, karena kekhawatiran itu
tidak berguna bahkan merugikan. Kedua, kekhawatiran adalah ciri orang tidak beriman. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena Allah tidak ingin kita khawatir. Ayat 25 tadi berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, mengapa kita tidak boleh khawatir? Tuhan tidak mau saudara khawatir. Karena apa? Karena Allah yang memberi saudara hidup pasti akan memberikan kepada saudara hal-hal lain untuk menunjang kehidupan tersebut. Allah yang memberi hidup pasti akan memberi makanan, memberi pakaian, memberi rumah untuk kita bisa mempertahankan kehidupan itu sendiri. Lagi pula Roma 8 ayat 32 berkata, Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya, Bapa rela mengorbankan Yesus untuk mati di salib untuk menyelamatkan kita. Mati aja rela, masa memberkati saudara, mencukupkan kebutuhan saudara. Dia tidak rela, pasti dia akan rela. Saudara, jangan kamu khawatir kata firman. Karena hidup itu lebih berharga dari makanan, lebih berharga dari pakaian. Ayat 26, Tuhan Yesus memberikan perbandingan. Lihat burung di udara, tidak menanam, tidak menyiram. Tapi Tuhan pelihara. Kita kan bukan burung, kita manusia yang lebih berharga daripada burung itu. Pernah lihat burung stres? Karena khawatir besok gak makan, gak ada burung yang stres. Kenapa saudara stres? Ayat 29-30 diberi perbandingan tentang bunga di ladang yang indah mekar tapi besok layu. Pada Salomo dalam kemegahannya tidak menggunakan pakaian seindah bunga itu yang hari ini mekar besok layu. Jadi hidup kita ini yang lebih panjang umurnya daripada bunga, lebih berharga daripada bunga, pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara ingat, kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan pasti akan proteksi. Sehelai rambut di atas kepala kita tidak akan jatuh kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karena hidup ini berharga, jangan gunakan hidup hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, untuk kini dan di sini. Hanya untuk cari makan, cari pakaian. Tapi mari kita hidup untuk Tuhan. Karena ada kehidupan kekal yang Tuhan akan berikan. Hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Itulah kehidupan yang luhur, agung, dan mulia. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saya pernah bangun rumah, saudara. Aduh, kalau lagi bangun rumah rasanya uang itu cepat sekali mengalir keluar seperti air. Saya juga bingung dari mana uangnya. Tapi dia Yehova Jireh, ada saja. Pada waktunya Tuhan siapkan. Ya saudara sekalian, saya pernah bangun gereja. Waduh, besar sekali biayanya. Kita juga bingung dari mana dananya. Pas waktunya mesti bayar, tanggal-tanggal mepet. Ada saja. Bahkan kadang orang yang nggak tahu siapa itu yang mentransfer uang ke rekening gereja. Oh, dia Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Nah, karena itu bagaimana caranya kita mengalahkan kekhawatiran? Ada dua hal yang dijelaskan dalam perikop ini. Yang pertama, hiduplah pada hari ini. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Tuhan mengajar untuk kita tidak khawatir akan hari esok, tapi gunakan hari ini. Berapa banyak orang gelisah tidak bahagia karena dihantui kegagalan masa lalu dan kekhawatiran untuk hal yang akan datang. Padahal seharusnya kita menggunakan hari ini dengan bijaksana. Besok bukan punya kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah today. Gunakan hari ini. Yang penting hari ini. Urus hari ini. Kerjakan sesuatu yang berarti hari ini. Ibrani 4 ayat 7 berkata pada hari ini. Jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ada ungkapan yang berkata, don't put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang saudara bisa lakukan hari ini. Karena jalan yang bernama besok akan membawa saudara ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Jadi jangan suka menunda-nunda. Kalau saudara ingin mengasihi Tuhan dan sesama hari ini. Kalau saudara mau bekerja dengan rajin hari ini.
Kalau saudara berdosa dan ingin bertobat, jangan bilang besok, hari ini. Saya ingat satu kali ada orang bikin warung ya ceritanya. Lalu dia pasang pelang gede-gede. Hari ini bayar, besok gratis. Ada orang mau beli, wah hari ini bayar, besok gratis. Ah udah besok aja dah. Lalu besoknya dia datang, saudara makan. Dan setelah selesai dia langsung mau keluar. Ditagih sama yang punya restoran. Lalu dia bilang, saya kemarin lihat hari ini bayar besok gratis. Kan sekarang saya datang nih, udah besoknya. Lihat lagi, tulisannya masih tetap sama. Hari ini bayar, besok gratis. Saudara sekalian, artinya hari itu ya orang itu mesti bayar. Karena besok itu bukan punya kita. Hari inilah yang kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Hiduplah pada hari ini. One day at a time ya. Pokoknya selesaikan masalah hari ini. Kalau belum selesai udah tidur. Besok kita kerjakan lagi. Yang kedua, bagaimana supaya kita lepas dari kekhawatiran. Hiduplah bagi kerajaan Allah. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah. Jadikan Yesus sebagai Raja. Hidup di dalam kebenaran. Yang lain kebutuhan sandang, pangan, papan. Nanti Tuhan akan siapkan bagi saudara. Senada dengan itu Kolose 3 ayat 1 dan 2 juga berkata. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang fana dan sementara. Tapi hal-hal yang kekal dan abadi, perkara-perkara di atas, perkara ilahi. Saudara, pikirkanlah pekerjaan Tuhan dan Tuhan akan memikirkan pekerjaan saudara. Pikirkanlah rumah Tuhan dan Tuhan akan memikirkan rumah tangga saudara. Hidup bagi Tuhan, utamakan Dia. Kalau saudara melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, Allah tidak pernah berhutang. Saudara ingat, dalam Lukas 5, Simon Petrus menangkap ikan, gagal sepanjang malam gak dapat apa-apa. Lagi kondisi seperti itu Yesus malah datang. Minjem perahunya supaya dia bisa mengajar orang banyak. Tapi Simon mengutamakan Tuhan. Silakan Tuhan, saudara-saudara. Dan karena dia mengutamakan Tuhan, setelah selesai khotbah, Yesus berkata, ayo Simon tolakkan perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jala untuk menangkap ikan. Dan waktu dia melakukan itu, ikan yang sangat banyak dia bisa tangkap. Bahkan dia mesti minta tolong nelayan yang lain, teman-temannya untuk berbagi. Kalau tidak perahunya akan tenggelam. Ini berkat yang melimpah yang Tuhan berikan. Kalau apa? Kalau kita mengutamakan Tuhan. Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati, lagi tidur pun berkat itu akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan menutup pintu berkat, nggak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Karena itu andalkanlah Dia. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Andalkan Tuhan, nomor satukan Tuhan. Saya ingat ada seorang pengusaha di Jepara, anak Tuhan, cinta Tuhan. Senin sampai Sabtu dia kerja, punya perusahaan, punya toko kayu ukiran yang terkenal. Tapi hari Minggu dia tutup, dia pelayanan, saudara. Nah, satu kali pada hari Minggu ada pegawainya yang datang bilang, Pak ada orang dari luar kota nggak tahu bahwa kita tutup hari Minggu. Dia ingin transaksi, katanya sih mau borong banyak, ya mau lihat-lihat dulu dan sebagainya. Ini anak Tuhan bilang, wah saya kan lagi pelayanan di gereja belum selesai, ini masih habis kebaktian, nanti ada rapat, mesti latihan ini dan itu. Suruh aja orangnya nginep dulu atau gimana, besok pagi lah kita layani. Wah nanti dia pindah loh Pak, kan ada toko lain yang hari Minggu juga tetap buka. Ya kalau memang maunya demikian silahkanlah, saya tetap hari Minggu harinya Tuhan.
Saudara, kelihatannya bodoh kan cara manusia. Nanti saingannya mendapatkan untung. Tapi enggak, ini orang tetap diberkati Tuhan, saudara. Dan akhirnya mungkin hari Minggu itu orang tersebut nyari-nyari tapi nggak ada yang cocok. Seninnya juga tetap datang dan transaksi bisa deal dengan anak Tuhan ini. Pokoknya kalau kita mengutamakan Tuhan, mata Tuhan kan melihat, berkat kan dari Tuhan. Saudara mau usaha banting tulang peras keringat, kalau Tuhan tidak memberikan berkat, tertutup pintunya. Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat, mengalir berkatnya. Jadi apapun tantangan yang saudara hadapi pada hari-hari ini, janganlah khawatir. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lakukan bagianmu dengan segenap hati. Seperti Agustinus pernah berkata, bekerjalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Anda. Tapi berdoalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Allah. Saudara harus berdoa, minta berkat Tuhan. Tapi saudara juga harus melakukan bagianmu. Bekerja dengan rajin. Dan selebihnya, biarlah Tuhan akan memberkati kita. Jangan kita khawatir, tapi mari kita percaya kepada Bapa yang memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang ada dalam pergumulan, saya mau berdoa supaya Tuhan memberikan jamahan kepada saudara. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hari ini datang dengan pergumulan dan beban, apapun yang menjadi masalah dan kekhawatiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kami keteduhan hati. Karena kami tahu Tuhan melihat, Tuhan duduk di atas tahta, dan Tuhan mengatur semuanya. Dan biarlah kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu memperhatikan dan memberikan kemenangan kepada kami. Biar kami hidup pada hari ini, biar kami hidup untuk kemuliaan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas pesan firman-Mu yang begitu jelas. Milikilah hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni. Itulah ciri orang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ajar kami Tuhan, di tahun integritas ini, hidup kami semakin lama, semakin diproses untuk menjadi serupa Kristus. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden dan seluruh aparat pembantu, aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan, pakai para pemimpin kami, berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Secara khusus untuk pandemi COVID, biar kami berdoa dengan iman. Kami berkata dalam nama Yesus, berhenti semua COVID yang ada di bangsa kami. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi Gembala Pembina kami, Pak Niko Nyoto Raharjo, bersama wakil-wakilnya, Gembala Reon kami, Pak Weko. Biar kasih karunia Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu, umur yang panjang, pemeliharaan Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin rohani kami. Juga bagi jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah online, Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati akan keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Biar kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, anugerah berkat selalu menyertai kehidupan kita, bersama-sama dengan persekutuan yang manis
dengan Roh Kudus selalu menyertai kita, menyertai keluarga, menyertai usaha dan pekerjaan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, Amin.